3, 2, 1, record. Halo, selamat datang di Saran House Channel, media angin-anginan yang membuat ulasan yang rasanya penting tapi nggak penting-penting amat. Oke, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada media kali ini, selaku saya sebagai editorial dalam video ini. Jadi kalau kalian yang merasa terganggu dengan kehadiran wajah saya, silahkan skip video ini, oke? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, terutama mengenai hal tentang industri musik bawah tanah. Mau percaya atau enggak, ini suatu hal yang penting untuk kita bahas bersama. Jadi jangan skip videonya, kita simak bareng-bareng. Oke guys, kalian sadar nggak hari-hari ini industri musik bawah tanah setara dengan industri kreatif yang lainnya ya? Cuma memang bedanya tersegmentasi dengan penuh dengan drama di dalamnya. Musik bawah tanah menjadi industri yang bukan sekedar hobi saat ini. Coba kalian bayangkan di era digital seperti saat ini, tidak terlepas dari hukum permintaan dan penawaran. Ya, kita belajar ekonomi sedikit lah. Kasarnya begini, ketika sebuah event organizer membuat sebuah acara, tentu itu merupakan penawaran ya, yang direspon dari permintaan banyak orang yang memerlukan hiburan. Ketika penawaran tersebut datang, ada kok yang beli, ada juga yang datang pada saat ke acara di konser itu. Hal ini pelan-pelan bakalan merubah mindset kalian. Konser underground itu bukan hanya dilakukan pada akhir minggu. Nantinya akan ada di hari-hari kerja. Mengingat banyaknya industri yang lain dengan waktu yang lebih fleksibel. Kita masih ngomongin industri musik underground ya. Kita bakal ngomongin perjalanan sebuah merchandise. Ketika band kalian jarang manggung tapi memerlukan biaya untuk tetap menjalankan hobi, tentu band akan mengeluarkan duit. Ya solusinya dengan mengeluarkan merchandise, oke? Merchandise merupakan perpanjangan tangan dari band tersebut. Merchandise juga merupakan nafas dari band tersebut. Di sebuah merchandise terdapat visi dan misi dari sebuah band itu. Jadi tolong buat teman-teman yang punya band, jangan buat merchandise asal-asalan. Merch akan menggambarkan band tersebut terhadap fansnya. Tapi ingat, memproduksi merchandise memerlukan modal awal yang tidak sedikit tentunya. Untuk modal awal sebuah band, nanti kita akan bahas di video selanjutnya, mungkin tahun depan. Ya namanya juga media angin-anginan. Oke, membuat merchandise tentu memerlukan yang namanya biaya. Kita mulai dari biaya desainer dan artworker. Di sini tugasnya desainer dan artworker menerjemahkan apa keinginan sebuah band dalam bentuk merchandise. Tentu band berkewajiban untuk membayarnya. Dan ini merupakan saran saya kepada para desainer artworker. Tolong, jangan memberikan secara gratis. Karena setiap karya Anda adalah bernilai. Kemudian desainer akan menuangkan idenya ke dalam sebuah bentuk benda jadi. Tentu pengerjaannya dilakukan oleh vendor. Ya, vendor yang saya maksud adalah seperti misalnya tukang jahit, tukang sablon, dan tolong jangan dilupakan adalah packaging. Di sini saya ingin menekankan kepada teman-teman yang mempunyai band ataupun teman-teman yang bergerak di bidang industri kreatif, packaging dalam suatu karya harap diperhatikan dengan baik. Karena ini merupakan citra awal ketika orang melihat produk tersebut. Sesudah merchandise kalian jadi, mungkin sebuah baju atau topi atau dan lain sebagainya, kalian memerlukan suatu tim yang disebut dengan tim digital. Tim digital ini bergerak dari proses fotografi produk, memarketingkan atau memasarkan produk kalian, hingga produk kalian itu sampai di fans atau pembeli kalian. Di sini saya ingin menekankan bahwa teman-teman, sebuah band yang mengeluarkan merchandise memiliki tanggung jawab moral mengeluarkan karya. Ketika mereka berhenti berkarya, kalian berhak untuk menuntut band tersebut. Tentunya sebagai fans ya. Dari pembicaraan saya di awal tadi, tentunya kita akan mengerti yang namanya sebuah industri berjalan dengan banyaknya orang, mulai dari desainer,
Mulai dari tukang jahit, tukang sablon, tukang foto, sosial media spesialis, SEO dan lain sebagainya. Tentu hal ini saya utarakan sebagai industri yang sangat melibatkan banyak orang. Bagaimana? Udah terdengar bullshit? Bapak-bapak ini ngomongin industri tapi medianya juga angin-anginan. Ya udah, terserah kalian aja deh. Nanti kita adakan sesi ngumpul bareng, dan memang benar saya sedang merencanakan sebuah mungkin meet and greet, tapi bukan dengan saya, tapi dengan band-band yang lain, band-band yang ada di Bali. Kita adakan dengan skup kecil, kita adakan sesi tanya jawab, dan ini memang cita-cita harapan saya dari dulu. Oke teman-teman, itu mungkin hal-hal yang ingin saya sampaikan. Belum selesai. Ada banyak hal lagi nih yang mau saya sampaikan. Cuma ini beritanya penting gak penting ya, kita bahas dalam segmen banding. Oke, segmen yang pertama, hal-hal yang mencolok mata saya di beberapa bulan terakhir, yaitu kita bahas dari acara Mayhem aja dulu ya. Mayhem Moshpit Madness Metal Fest yang kedua. Kalian lihat sesuatu yang mencolok mata? Dari rangkaian tur band Steelbird Jerman, rangkaian tur mereka saya mengamati suatu hal yang mencolok mata, yaitu merchandise mereka yang berbentuk celana pantai. Oke, mencolok mata kan? Kayaknya celana pantai yang sering kita lihat di Bali gak asing memang, tapi ya benar-benar kreatif di mata saya. Selain musik dan perform yang sangat berenergi, kayaknya bule-bule itu kebanyakan makan sambal ya selama di Indonesia. Yang kedua, dari gak panggung kita bahas gosip dunia bawah tanah di Bali. Masih dari bagian Mayhem Moshpit Madness, acara tahunan yang diadakan brand clothing yang dikepalai oleh Bapak Jans Mayhem. Kali ini sukses membuat band skena underground di Bali memanas. Lebih dari 300 orang hadir, dan di hari yang tidak biasa, yaitu pada hari Selasa. Ada banyak bule juga yang hadir, padahal acara tersebut diadakan di Denpasar yang notabene merupakan jantung ibu kota Provinsi Bali, yang mungkin tidak banyak bule yang ada di sana. Selain dari banyaknya kehadiran warga bawah tanah yang hadir pada acara kali ini, terdapat kualifikasi yang memanah dari pihak Mayhem selaku IO, baik dari soal materi, pertimbangan sosial media, ataupun cara band itu bergerilya. Hal ini wajar mengingat pemilik usaha harus menjaga stabilitas bisnisnya dari hulu hingga hilir. Setidaknya begitulah bocoran yang saya dapat dari orang yang bisa saya percaya. Sorry ya Pak, saya nggak sebut namanya. Termasuk salah satunya dengan menjaga branding. Ya, jadi seperti yang tahun lalu nih, ada band dikasih baju, dipakai manggung. Ya, itu bentuk support juga kepada brand itu sendiri yang mengadakan acara. Jadi buat teman-teman yang bandnya belum dikontak sama Mayhem, harap bersabar dulu dan tetap tingkatkan perform kalian. Atau pendekatan mungkin dengan beli produknya Mayhem di acara diskonan mungkin. Ya, yang pada nanti bulan Desember tanggal 2 dan 3. Sehingga kalau kalian dihubungi, kalian enak juga buat nego harga. Ya, buat Pak Jans dan timnya, terima kasih sudah tetap menyalakan kompornya, sehingga musik bawah tanah di Bali tetap menyala. Traktirannya boleh juga kok Pak. Masih dari band Bali, salah satu pentolan brutal death metal yang berisikan bapak-bapak mesum, nampaknya mendapatkan pencerahan baru. Siapa lagi kalau bukan Rezum. Dikutip dari wawancara intim dengan pentolan band, Rezum akan memulai sesuatu sistem yang baru dalam industri mereka. Ya, dengan manajemen yang baru, Rezum berjanji akan memberikan sesuatu yang segar kepada para pasukan CGB. Kalau saya amati dengan pergerakan yang signifikan pada akhir tahun ini, Rezum memang benar-benar mulai menepati janji mereka. Oke, jadi buat kalian yang kangen dengan ceramah Pak Kadir, silahkan kunjungi YouTube baru mereka, link ada di bawah. Dari dunia black metal, ya Bali black metal.
Record label yang benar-benar militan yang akan mengadakan acara di Bali pada tanggal 7 Desember 2025. Ancient Horror. Sebuah record label yang benar-benar misterius karena sedikitnya informasi dari orang-orang ini yang mengadakan Anomortis ketiga. Anomortis ketiga ini akan bertempat di rumah Tanjung Bungkak, Denpasar. Akan menghadirkan tentunya band black metal terbaik. Ini merupakan kali ketiganya Ancient Horror membuat acara black metal yang berkualitas. Tahun lalu dan pertama yang diadakan di Haluan Kopi, sekarang berpindah tempat ke rumah Tanjung Bungkak. Ingat, catat tanggalnya 7 Desember 2025, rumah Tanjung Bungkak. Kalau kalian penasaran, silahkan cek Instagramnya Ancient Horror atau kunjungi website mereka. Sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang mau donasi, bantu channel ini silahkan via Saweria atau PayPal yang sudah kami siapkan di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga penyakit kami tidak kambuh lagi. Saya Budi, undur pamit, salam Zakat House Channel.